Baik, Ibu mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah semua baik. Sebelum memulai, ada baiknya kita mulai dengan doa ya, Pak Rafiuddin. Nak Rafiuddin, tolong bantu doa dulu, Nak. Ibu, baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita baca doa dulu ya, menurut ajaran kita, bacaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, Bu. Hari ini Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, Ibu absen. Diana? Hadir Ibu. Ya, Fahrudin? Hadir, Bu. Harwati? Hadir Bu. Oke, semuanya hadir. Oke, kita akan melakukan kegiatan ya. Yang Ya, pertama Bu. itu tujuan kegiatan yang akan kita lakukan yaitu pertama, mengidentifikasi gejala kesulitan belajar. Yang kedua, menyimpulkan faktor-faktor kesulitan belajar. Yang ketiga, menentukan cara mengatasi kesulitan belajar. Oke, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, Bu. Sebelum memulai, kita ice breaking dulu ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke. Supaya tidak tegang-tegang seperti Ibu ya. Aduh. Oke, permainannya mengikuti apa yang dilihat. Kata kunci dari permainan ini yaitu ikuti apa yang Ibu lakukan. Jangan apa yang Ibu katakan. Oke, mengerti? Ya, Bu. Oke, kita contoh dulu ya. Oke, kuping. Bentar, Bu. Ya, Kuncinya dari permainan ini yaitu ikuti. kata kunci dari permainan ini yaitu ikuti apa yang Ibu lakukan, Oh, ya. bukan apa yang Ibu katakan. Oh ya, betul, Bu. Ya, Bu. Oke? Ya, Bu. Oke, kita contoh ya. Oke, kuping. Pak Haru kuping mana Oke. Pak? Rapi Pak kuping Mana? mana? Ya, kita ulangi lagi ya kata kuncinya. Kuping, Ikuti Pak Rafi, apa kuping. yang Kuping Pak, bukan hidung Pak, kuping. Lihat tadi. Oke, ikuti apa yang Ibu lakukan, jangan apa yang Ibu katakan. Begitu. Ibu yang lakukan, bukan yang Ibu katakan. Oke? Saya ya. Ya, kurang konsentrasi kayaknya hari ini. Saya maaf. Oke, Raffi dimulai udah lagi bagus ya. Raffi. Maaf Oke, Raffi. mata. Oke. Pak Haru bukan begitu Pak Haru. Harapan ya. Ya, Bu. Iya, oke, kita lanjut ya. Ya. Jadi tujuan kegiatan kita hari ini yaitu mengidentifikasi gejala kesulitan belajar, menyimpulkan faktor-faktor kesulitan belajar, dan menentukan cara mengatasi kesulitan belajar. Ya, Bu. Apa kalian siap untuk melakukan kegiatan hari ini, kegiatan pembelajaran hari ini? Siap, Ibu. Oke, Ibu tampilkan materinya dulu ya. Baik Bu. Pertama, gejala sulit belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara sederhana, dari pengertian belajar adalah suatu pemahaman tentang hakikat dari aktivitas belajar, yaitu suatu perubahan yang terjadi dari individu. Jadi, ketika kita belajar, ada perubahan yang terjadi dari dalam diri kita. Iya, Nak ya? Iya Ibu. Setiap orang pernah mengalami kesulitan dalam hidupnya, tidak terkecuali kesulitan dalam belajar. Target belajar yang biasa direncanakan sebelumnya ternyata tidak memenuhi harapan. Akibatnya, prestasi belajar menjadi menurun. Di kelas ini ada prestasi belajar yang menurun. Saya lihat Meina ini agak turun pembelajarannya ya dari kemarin. Kemarin Meina ini juara 1 umum loh di sekolah. Ya Bu, sekarang aku jadi kepental, jadi 9 Bu. Iya, harus semangat lagi ya. Iya. Siap Ibu.
pembelajarannya Ibu dengan baik supaya bisa prestasinya meningkat lagi. Siap, Bu. Oke, yang kedua, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar itu ada 3. Pertama, faktor pribadi, yaitu faktor yang berasal dari aspek psikologi diri sendiri, seperti perasaan rendah diri, sulit konsentrasi, atau rasa pesimis. Ya, rendah diri harus diatasi dengan percaya diri. Sulit konsentrasi harus cari tahu apa yang menyebabkan konsentrasi kita terganggu. Ya, rasa pesimis harus ditingkatkan dengan kepercayaan diri. Yang kedua itu ada faktor fisik, yaitu gangguan fisik seperti penyakit atau cacat tubuh yang mengganggu konsentrasi belajar. Ibu harap kalian ketika ada temannya yang kurang tanggap atau apa, tolong jangan diejek ya. Dibantu supaya dia bisa percaya diri. Oke, yang ketiga, faktor sosial yang meliputi kondisi keluarga yang kurang harmonis, sekolah yang kurang nyaman, atau lingkungan masyarakat yang tidak mendukung. Di sini ada yang merasa sekolahnya kurang nyaman? Halo anak-anak. Ada, Bu. Ada semua? Semua nyaman di sekolah di sini? Nyaman, Bu. Ya, alhamdulillah. Yang ketiga itu langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, menetapkan atau memetakan lokasi kesulitan belajarmu. Misalkan dengan cara membuat nilai yang kamu peroleh pada setiap mata pelajaran, membuat grafik yang menggambarkan mata pelajaran mana yang sulit untuk kamu kuasai, dan merencanakan solusinya. Solusi bisa kamu dapat dari konsultasi dengan guru mata pelajaran, orang tua, ahli psikolog, atau teman yang bisa kamu percaya. Jadi Ibu harapkan jangan lupa belajar kelompok sama teman-temannya supaya kesulitan belajar kalian yang sedang mengalami kesulitan belajar itu bisa saling berbagi. Oke, yang kedua, bersama orang tua kamu percaya. Kamu bisa mulai menganalisis perkembangan prestasi belajarmu. Dari pembicaraan tersebut diharapkan bisa ditemukan solusi untuk mengatasi kesulitan memahami mata pelajaran yang sulit untuk dikuasai. Di sini ada yang merasa sulit, mata pelajaran apa yang sulit? Ada, Bu, matematika, Bu. Fisika, Ibu, fisika, Ibu. Iya, Iya, Bu, ada yang matematika, Inggris, Bu. Ibu. ya, ada yang Matematika nggak bisa, Bu. matematika, ada yang Bahasa Inggris. fisika, ada yang bahasa Banyak, Bu, Inggris. matematika, Bahasa Arab, bahasa Bu. Inggris. Ya, alhamdulillah. Jadi kalian sudah tahu, dan ternyata saya sulit di daerah sini, saya sulit mata pelajaran ini. Jadi buat kelompok, bagaimana caranya supaya kalian bisa mengerti dan mengetahui mata pelajaran yang sulit menurut kalian. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, yang ketiga itu, kamu harus berani menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Berdialog secara jujur dan terbuka tentang kesulitan belajarmu. Dan mendapat kesepakatan tentang apa yang harus kamu lakukan. Jadi, ketika bingung, saya tidak mengerti bahasa Inggris, silahkan kunjungi guru bahasa Inggrisnya. Mengatakan, Bu, saya bingung, Bu, bagaimana caranya ini, oke? Oke. Ibu. Sebelum lanjut, saya lihat yang mengantuk. Kalau Ibu bilang hai, bilang halo ya, oke? Oke, Bu. Oke. Kalau bilang Ibu semangat, semua teriak pagi, pagi, pagi. Oke? Oke. Hai. Halo. 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 Hai. Oke. Pagi, semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Saya rasa semua sudah hilang ngantuknya. Oke, Ibu lanjut ya, langkah-langkah mengatasi kesulitan belajarnya. Yang keempat, kamu bisa mencari latar belakang penyebab kesulitan belajarmu bersama guru pembimbing. Misalnya, kamu menganalisis dokumen diri yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, prestasi belajar keluarga, minat, bakat, cita-cita, kecerdasan, lingkungan sosial, riwayat kesehatan,
catatan atau komentar guru mata pelajaran dan orang tua. Kedudukan dalam kelompok sosialmu dan sebagainya. Dari sini kemungkinan besar kamu akan memahami mengapa kamu mengalami kesulitan belajar. Ya, di sini masih ada yang baku geng yang masih ada gengnya. Iya, Ririn biasa sama dengan Ibu Ida ya, selalu pergi jalan. Bu Harwati sama Harwati. Iya. Tolong geng-gengnya dilebur nak ya, bergabung sama teman-teman yang lain. Benar tuh Harwati. Ya, oke, kita lanjut yang kelima. Oke, kita lanjut yang kelima ya. Akhirnya, kamu harus sungguh-sungguh menetapkan hati untuk memecahkan masalah kesulitan belajar ini. Berdasarkan hasil pembicaraan dari berbagai pihak, kamu harus berani menetapkan langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Mungkin kamu perlu mengikuti pelajaran tambahan, seperti kursus, atau minta sama gurunya untuk diberikan tambahan, belajar sama teman-teman yang berprestasi, jangan malu. Ya, minta tolong sama teman-temannya, penyuluhan, kita juga bisa bikin bimbingan kelompok, ya. Ya, bahkan bila perlu kamu boleh menemui orang yang lebih ahli untuk menangani masalahnya. Oke ya. Jadi itu tadi materi yang Ibu sampaikan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau disimpulkan? Bu, aku bertanya boleh? Ya, boleh. Silahkan. Kalau aku itu kemarin kesulitan belajarnya itu sebenarnya nggak sulit, Bu. Cuman aku kan gaul sekarang sama teman-teman, sama geng ya. Ya. Tapi dia suka ngajak-ngajak ke main gitu, main terus gitu. Jadi akunya jadi belajarnya jadi nggak fokus lagi gitu. Ibu gimana ya cara mengatasinya ya, Bu? Iya, itu tadi yang Ibu bilang. Karena saat ini Meina juara 1 kemarin, agak menurun ya hari ini. Jadi, untuk menghindari hal tersebut, nggak apa-apa berteman, tapi harus memetakan jadwal. Kapan waktunya bermain, kapan waktunya belajar, kapan waktunya main HP, semua itu harus terjadwal dengan baik. Oke? Ya, Bu, berarti aku harus ngatur jadwal ya antara main sama belajar ya, Bu ya. Ya, betul. Terima kasih, Ibu. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, silahkan, Rizkia. Ibu, Ya. saya ini paling rajin, Ibu, rajin sekali. Jadi kalau ada guru, saya selalu ada dalam kelas dan saya memperhatikan. Tapi saya tidak mengerti pelajarannya, Ibu, apalagi matematika. Itu kenapa kira-kira, Ibu? Ya, artinya kamu kurang konsentrasi, ya, kurang latihan. Jadi ada baiknya, seperti tadi contoh yang Ibu katakan, bisa belajar bareng sama teman, ya. Yang lain juga ya, kalau ada kesulitan yang sama seperti Nakristia, cari temannya yang bisa bantu. Terus kalau temannya kurang bisa, atau kurang mengerti, bisa datangi gurunya untuk tambahan pelajaran tambahan. Oke, Kristia? Oke, Ibu, terima kasih, Ibu. Ya, semoga bisa lebih baik lagi ya dalam pelajaran matematika. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Saya, Bu. Iya, silahkan, Nak Saloma. Kalau saya tuh susah sekali untuk belajar bahasa Inggris, Bu. Iya. Kalaupun gurunya jelaskan, tapi saya tidak mengerti, Bu. Ya. Selama ini Saloma pernah mengikuti kursus? Belum, Bu. Oh, belum. Ada baiknya untuk membantu karena ini bahasa Inggris ya. Maksudnya bahasa Indonesia saja kadang kita kurang mengerti. Apalagi bahasa Inggris. Jadi ada baiknya kursus ya. Iya, Bu. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Naririn. Iya, Bu. Ini loh, matematika itu sulit sekali, Bu. Apalagi akar pembagian, sudah ditambah lagi sampai perkalian. Aduh, Ya. saya kan kecil, Bu. Gimana mau menghafalkan sekian puluh juta
perkalian dan pembagian. Saya nggak suka matematika, Bu. Saya tuh Ya. maunya cepat selesai gitu. Ya, yang pertama itu pikirannya Ririn dulu yang harus mulai menyukai matematika itu. Sebelum belajar matematika kita harus sukai dulu pelajarannya, ya. Ya, baru mengerjakannya itu satu-satu, jangan langsung semuanya. Ya, belajar, minta bantuan sama teman-temannya, sama seperti teman-teman yang lain tadi minta bantuan. Oke? Minta Baik, Bu. tolong Ya, sama ya. gurunya supaya agar kalau mengajar tidak usah cepat-cepat. Oke? Ya, Ibu. Ya, Ibu. Baik-baik. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup. Nah, itu saja. Jadi tujuan pembelajaran kita itu yaitu mengatasi kesulitan belajar, menyimpulkan faktor-faktor kesulitan belajar, dan mengatasi kesulitan belajar tersebut. Oke? Ibu kasih contoh kasus. Ibu minta tolong, ini kasih contoh kasus pertama, kelihatan? Kelihatan, Bu. Ya, tolong Ibu kasih waktu untuk mengidentifikasi gambar yang kalian lihat. Nanti Ibu tanya satu-satu ya. Menurut kalian apa contoh kasus ini? Oke. Ada yang bisa menggambarkan? Bu, Bu. Ya, silahkan Meina. kalau lihat dari gambarnya sih ya, kan ada buku di situ, ada alat tulis, terus orangnya tuh kayak yang pusing. Kayaknya dia pusing mengerjakan tugas-tugas belajar. Jadi kayaknya dia kesulitan deh sama belajarnya itu loh, Bu. Dia kalau lihat gambar sih gitu sih, Bu. Bener nggak? Iya, betul. Ada pendapat lain? Bu. Ya, silahkan Farudin. Kalau dilihat dari tumpukan buku-buku itu, Bu, kayaknya dia stres karena tugas-tugasnya menumpuk, Bu. Iya, betul juga. Ya, Soima, apa kabar? Baik, Ibu. Ya, bagaimana, sudah sehat? Iya, Bu, masih kurang enak badan sih, Bu. Oke, tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran ya. Iya, Ibu. Bisa mengidentifikasi kira-kira apa yang digambar ini, Nak? Kayaknya ini dia lagi pusing, Bu, karena dia pakai masker, mungkin dia juga lagi pilek juga kali ya, Bu. Jadi pusing, udah tambah belajar, terus pusing, Bu, jadinya, Bu. Oh iya. Oke, Ida bisa? Kira-kira ada apa dengan gambar ini? Itu sepertinya dia sedang pusing, Bu. Saya sariawan, Bu. Maaf, Bu. Oke ya, enggak apa-apa. Terima kasih ya. Iya. Oke, dari gambar tersebut, anak ini lagi pusing belajar. Ya. Lagi pusing memikirkan pelajaran yang menumpuk. Seperti tadi yang dikatakan sama beberapa temannya ya. Oke, lanjut ke kasus kedua. Ya, ini siapa yang bisa? Saya, Bu. Ririn, oke. Saya, Bu. Itu kayak saya, Bu. Kalau betul lihat buku sekali. langsung ngantuk. Ya, oke. Ya, Harwati. Tidak ada semangat belajar, Bu. Oke, kurang semangat untuk belajar. Pak Saya, Bu. Rudin, ya. Itu kayaknya terlalu banyak membaca, Bu. Jadi ngantuk dianya, Bu. Oke, ya, beda-beda persepsi ya. Kayak Raffi Kalau Udin mungkin itu. bisa. Banyakan baca. Saya, Bu. Ya, silakan. Karena nggak pegang HP dia, Bu, makanya nggak ngantuk dia tuh, Bu. Iya, betul. Fenomena sekarang ya, anak-anak lebih senang melihat handphone berjam-jam daripada melihat buku. Coba kalau sekarang lihat buku baru 1 menit sudah ngantuk. Kalau Betul, handphone Bu. biar 1 jam nggak ngantuk-ngantuk juga. Betul, Oke, Bu. terima kasih ya. Kalian sudah mengidentifikasi contoh kasusnya. Nanti Ibu kasih LKPD untuk pengisian
LKPD-nya pengisian tugasnya ya. Ada 3 nanti yang mau diisi. Pertama lembar kerja peserta didik, nanti Ibu bagikan. Yang kedua itu ada lembar evaluasi proses, ya, proses yang terjadi sekarang. Evaluasi proses yang kita lakukan hari ini yaitu cara menyampaikan pendapat, ini. Oke, nanti ada 3 ya. Pertama lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerja. Yang kedua lembar evaluasi proses. Yang ketiga angket evaluasi hasil. Angket evaluasi hasil yaitu bagaimana perasaan kalian saat melakukan pertemuan ini, menyenangkan, kurang menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Topik yang dibahas penting, sangat penting, kurang penting, atau tidak penting. Yang ketiga itu penyampaian Ibu mudah dipahami atau sulit dipahami. Yang ketiga yaitu kegiatan yang diikuti menarik, kurang menarik, atau tidak menarik. Nanti Ibu bagikan nak ya. Oke. Terima kasih ya antusias kalian untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, Ibu. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Ibu izin stop dulu ya. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Sebelum mengakhiri, ada baiknya kita Rafiuddin tolong dipimpin doa dulu nak. Untuk mengakhiri kegiatan ini. Kayaknya Rafiuddin, Fahrudin sajalah. Bisa, bisa Bu. Oh, iya. Ya, baiklah kawan-kawan. Dengan berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini, jadi kita tutup juga dengan doa ya. Jadi silakan kita berdoa dalam hati kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lastri, apakah sudah siap Bu Lastri? Sudah. Alhamdulillah. Monggo. Mbak Yuni, Iya Bu. Alhamdulillah bagus sekali. Semua tahapan dilalui dengan baik, lengkap ya. Kemudian juga dengan peserta didiknya juga komunikatif dan semua lengkap ya, semua dari awal sampai akhir. Hanya satu yang ingin saya kritisi Mbak Yuni. Iya Bu. Guru BK itu tidak pernah melakukan pembelajaran ya. Pembelajaran itu kalau itu Kak guru mata pelajaran ya. Kalau kita tuh layanan BK. Jadi biar familiar. Kita nggak usah pakai istilahnya mereka ya, guru mata pelajaran, kita guru BK. Kalau kita tuh berikan layanan, jadi layanan BK. Jadi anak-anak akan Ibu sampaikan tujuan layanan BK, bukan tujuan pembelajaran. Anak-anak kita sudah melaksanakan layanan BK pada hari ini. Jadi jangan pembelajaran. Itu tuh aja Mbak. Yang lain sudah oke. Makasih Bu. Ke depan semoga lebih baik lagi. Ya, makasih Bu. Ya Bu Lia, silakan. Terima kasih Bu Lastri, terima kasih Bu Yuni yang hari ini cantik sekali karena sudah berhasil membuat kanvas. Selamat. Ya Bu, terima kasih. Tadi Bu ya dibilang sama Bu Lastri kalau saya maklum sih karena Bu Yuni kan memang apa ya Bu ya, belum lama melakukan layanan BK ya Bu ya, nggak pernah. Nggak pernah masuk kelas Bu. Oh iya, karena nggak pernah masuk kelas dan baru tahun ini ya Bu ya, masuk kelas dan 2 jam itu ya yang membuat Bu Yuni berbagi dengan teman-teman yang lain ya, karena ada jam juga di sini. Nah, Bu Yuni nanti review dari Bu Lastri terkait dengan tadi Bu menyebut layanan BK, bukan pembelajaran ya Bu ya, supaya nanti ketika kompre dan seterusnya tetap bisa menggunakan kata itu. Untuk mungkin yang tadi saya cuma sedikit Bu, tadi sudah bagus pakai Canva. Hanya saja masih full text Bu. Ya Bu. Teks semua gitu loh Bu. Belum mestinya kalau dibuat PowerPoint kan tinggal poin-poinnya aja. Tadi itu masih teksnya banyak sekali. Jadi kan kita mengeja, oh iya, lain kali mungkin bisa disederhanakan begitu ya Bu Yuni ya. Oh iya Bu. Ya. Supaya sudah bagus, hanya kurang ringkas aja biar
biar nggak terlalu banyak menjelaskannya gitu. Oh iya Bu, ya siap. Itu aja Bu Yuni, terima kasih. Terima kasih banyak Bu, terima kasih Sama-sama. teman-teman. Akhirnya